Kopi janda itu kopi zaman Belanda. Yang saya kembangkan sekarang kan kopi peninggalan zaman Belanda. Kopi ini kopi peninggalan zaman Belanda. Sebenarnya pohon itu yang asli peninggalan tinggal sekitar 4-5 pohon, karena pada tahun dulu itu kopi tidak laku, akhirnya petani kopi atau pemilik pohon kopi pohonnya pada ditebang karena nggak laku. Akhirnya saya belajar memproses kopi tahun 2012 2013 mulai menanam pohon kopi, yaitu yang asli peninggalan zaman Belanda. Nah, ini pohonnya, termasuk ini juga. Ini Arabica. Nah, cara petiknya harus yang betul juga. Jadi satu persatu diambil yang merah saja. Caranya begini. Khususnya kopi Lencok Merapi ini ditanam di ketinggian 1600 mdpl. Habis itu udah dapat ketinggiannya, terus tinggal prosesnya. Itu proses kopi gimana rasanya biar beda. Nah, itu ada teknik-tekniknya juga. Pernah masuk di Metro TV itu pada tahun 2016 atau 17, itu udah pernah masuk TV. Terus untuk majalah Intisari, terus koran Kompas, Jawa Pos, Jakarta Pos, Solo Pos, itu udah sering sekali. Itu waktu awal-awalnya kopi Lencok mulai tenar. Karena kopi Lencok itu termasuk rasanya itu bervariasi. Nah, contohnya kayak ini perbungkusnya 250 gram, saya kasih nama janda. Janda itu supaya diingat orang dan cerita, oh kok janda, akhirnya kan ingat. Nah, ini kopi janda itu kopi zaman Belanda. Yang saya kembangkan sekarang kan kopi peninggalan zaman Belanda. Makanya saya packing seperti ini, saya kasih brand kopi liar Lencok, jenis kopinya kopi janda zaman Belanda, terus semuanya Arabica. Nah, ini kalau kopi lanang itu sebenarnya kopi lanang itu Piberi, bahasa kopinya Piberi, tapi kalau saya kasih nama kopi lanang itu biar diingat oleh penikmat kopi juga. Kopi lanang ini bedanya kopi biji tunggal. Sebenarnya kopi nggak normal, semacam kayak bawang lanang kan gitu. Terus ada juga ini yang produk belum lama juga. Ini saya kasih nama Jalawen. Jalawen itu saya gabung antara janda sama lanang. Maka saya kasih sebut nama janda, lanang, wine. Wine itu rasa anggur. Dan ini produk baru juga, teh kawa daun kopi. Nah, ini saya metik cuma yang muda aja daunnya, semacam kayak pupus-pupusnya itu. Ini rasanya pahit bener, hilangnya di lidah itu pahitnya lama, tapi rasanya seger. Karena ini tinggal rebus saja antara daun kopi sama saya kasih gula aren. Dan sempat bulan Juli kemarin ngobrol sama Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar itu, dia juga merespon
tertarik sama kopi Lencoh karena sejarah kopi Lencoh itu ternyata ada. Dia menjual kualitas kopi yang bagus, lah itu mesti tahu kebunnya, tahu prosesnya gimana, lah itu baru benar-benar itu mesti ikut membimbing petani kopi. Saya masih tradisional, lah itu yang termasuk akan saya pertahankan itu. Kalau kita semua mesin, otomatis kan semacam pekerja itu jadi males, serba otomatis, kecuali semuanya manual. Lah itu orang mesti belajar untuk bisa mendapat kualitas bagus, itu kan harus belajar dengan manual itu. Kalau dengan mesin hampir semua orang bisa. Jangan mengharap mesin, bisa mengharap mesin, tapi itu kan modal besar. Kalau orang kecil seperti kopi Lencoh ini kan masyarakat kecil, gak mungkin diperhatikan sama pemerintah Ya, gitu pemerintah. aja, terus terangan itu. Nah, sekuat tenaga, sekuat pikiran, kita tetap belajar untuk masyarakat kecil. Mudah-mudahan kopi Lencoh ke depannya bisa go to internasional, ya itu lebih bagus lagi karena pembeli udah ada yang dari luar negeri juga kan, kayak di Hong Kong, Singapura. Terus untuk turis-turis yang biasa naik gunung, dia minum kopi Lencoh, lah akhirnya cocok, suka, akhirnya beli oleh-oleh 2 bungkus atau 1 kilo kan gitu. Nah, akhirnya lama kelamaan kan tetap bisa terkenal di luar negeri kan gitu.